Halo semuanya, gua Kijul. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Oke, hari ini gua kedatangan tamu lagi. Nah, tamunya ini adalah salah satu temen gua juga sama. eh Kita perkenalkan tamu kita. Welcome Opik. Yuk, Jul. Sehat, Udah lama, Pik? alhamdulillah. Udah lama ya nggak Udah ketemu lama ya? nggak ketemu. Yoi. Yoi. Padahal baru Tadi siang. tadi siang. Lu ngapain Pik sini Pik? Ini temen gua, Rere, dia ngontak kemarin. Dari sebulan yang lalu sebenarnya dia ngajakin gua buat jadi salah satu narasumber ya? Narasumber. Narasumber. Sebenarnya bukan narasumber sih Pik, cuma temenin gua ngobrol doang. Oh gitu. Iya, temenin ngobrol gua doang. Tahu kan kita ini apa? Enggak. Kita ini obrolan pulang kerja, Pi. Oke. Iya, jadi membahas tentang semua gimana sih kebiasaan orang-orang pulang kerja. Oke. Entah itu dia pulang kerjanya langsung pulang kerjanya main dulu, terus pulang kerjanya happy-happy dulu. Pijet. Bisa. Nah, iya. Nah, jadi gue pengen bahas. Mungkin lu pernah juga Kak pulang kerjanya ke melakukan hal yang setelah pulang kerja gitu. Contohnya kayak kita sebutnya wisata. Wisata. Oh, baik wisata religi? Wisata religi bisa. Atau wisata yang lain ya? Wisata yang lain juga bisa. Oke. Gue pengen denger gitu pengalaman tentang wisata-wisata pulang kerja orang-orang kerja. Karena gue yakin sih lu sama gue, kita udah kerjanya, ya lu kerja udah berapa tahun sih lu kerja? Mungkin dari 2018, which is 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. Gue juga sudah 4 tahun sih. Wisata kita pasti berbeda sih. Pasti. Lu dengan kerjaan lu, wisata lu juga dengan wisata lu, wisata gue juga dengan wisata gue, dan juga dengar dari sahabat dan teman-teman wisata yang lain. Oke. Nah, Pik, lu kerja di mana sekarang, Pik? Kalau sekarang gue di salah satu perusahaan multinasional di bidang teknologi dan internet. Salah satu provider cukup besar juga sih di Indonesia. Dan memang scope bisnisnya itu dia B2B jualnya, Jul. Jadi dia tidak menjual ke end user atau ke kita langsung, tapi dia menjual ke perusahaan-perusahaan. Jadi jasa internet segala macamnya itu kita yang handle. Oh, lu yang handle. Betul. Lokasi di mana? Lokasinya di Jakarta, tepatnya di Tamrin, di Sarina. Di Jakarta. Jadi makanya gampang banget Gampang kan banget ya, kalau nyari wisata-wisata kan. Ya makanya. Enak ya kalau gue di sini wisatanya kemana ya? Paling juga ke Wedang gue. Karena di sini nggak ada yang gedung-gedung khusus gitu. Gedung-gedung khusus. Gedung-gedung khusus tempat berwisata. Oke. Iya, kalau di sana kan mungkin banyak ya. Banyak. Jadi memang kalau di Jakarta ya, yang setahu gua nih dan mungkin testimoni dari teman-teman gua juga. Jadi memang kalau di Jakarta itu kebagi jadi dua sih, Jul. Gimana Jadi tuh? wisata yang memang benar-benar berwisata secara sehat Sehat. dan yang tidak sehat. Tidak sehat itu seperti apa ya? Wah, kalau itu panjang kayaknya Pak ya. Jadi mungkin kalau gue jelasin sedikit ya, buat teman-teman juga nanti mungkin yang bakal calon kerja di Jakarta juga ya harus pintar-pintar membawa diri lah. Karena Betul. di Jakarta itu memang lingkungannya bebas banget ya, apalagi kalau dari bidang pekerjaan ya. Mungkin kita bisa berwisata dengan baik dan tidak baik. Nah, tidak baiknya itu banyak lah. Mungkin bisa berwisata yang lain dengan aplikasi-aplikasi khususnya itu. Dan juga mungkin ya bisa ke tempat-tempat kayak bar kayak gitu-gitu. Karena mungkin karena pressure yang cukup tinggi di tempat pekerjaan itu di Jakarta, jadi banyak teman-teman yang memang menyalurkan hasratnya itu ke kayak ya nongkrong di bar. Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pemilihan tempat stress release. Yes, Ya nggak sih betul. buat refreshingan. Refreshing betul. Kayak misalnya lu sendiri, lu habis kerja kan lu pasti butuh refreshing kan? Iya, enggak. iya. Untuk yang terdekat ini deh mungkin lu punya cara refreshing tersendiri mungkin? Kalau pulang kerja biasanya refreshing gue itu adalah dengan jalan kaki sih sebenarnya, simple. Jadi gua mendapatkan ketenangan kalau memang jalan kaki. Jadi gua bisa melihat lingkungan sekitar itu seperti apa. Lu jalan kakinya di mana tuh? Dari jalan Tamrin sampai ke stasiun.
atau lewat kalau nggak gue naik MRT. Nah jadi di situ kan gue melihat ya orang-orang berbagai macam Iya, layar betul, kasar betul, gitu ya. betul. Jadi ada yang mungkin kerjanya sebagai supir bajai, supir bis segala macam. Nah di situ gue melihat betapa bersyukurnya gue saat itu. Jadi iya. kacau-kacaunya gue di kantor, secapek-capeknya gue tetap harus bisa ingat, oh gue tuh harus pintar-pintar bersyukur gitu dengan posisi gue sekarang. Ya jalan kaki lu lihat di sekitaran orang, ada yang kelihatannya masih kerja jam segitu lu pulang, ya nggak sih? Lu udah pengen istirahat dan lain-lain, ya itu mungkin kayak gitu lu ngeliat. Karena kalau gua dulu kan gua sempet kerja juga ya pas setelah gua lulus kuliah itu di Bandung sebagai IO. Gua itu stress release gua itu biasanya main motor. Jalan-jalan ya motor nggak jelas gitu kan malam-malam. Nah di situ gua dari ketenangan batin di mana gua mendapatkan udara sejuk dengan lingkungan yang sekitar. Kan kalau di Bandung memang adem ya kalau malam-malam ya. Dan di situ juga gua bisa menyalurkan hobi gua. Nah sedangkan kalau gua di Jakarta kan gue kemana-mana sekarang pakai transportasi umum karena kalau gue bawa kendaraan pribadi capek banget. Gila lah, macet juga yang ada makin stres kan. Nah akhirnya ya gue alihkannya dengan jalan kaki sampai ke kereta atau naik MRT gitu. Tapi dari kantor lu ke kereta lu jalan kaki kan lumayan jauh tuh. Lu ngabisin waktu berapa menit ya? 15 menitan lah. 15 menit tuh cukup buat. Cukup banget sih. Cukup banget. Karena gue memang baru-baru ini juga jalan kaki untuk menghilangkan stres sih. Jalan kaki yang gue pilih tuh. Oh itu sempet gue beberapa waktu lalu gue jalan kaki itu sekitar 2 jam ya. 2 jam gue jalan kaki bolak-balik di tempat. Jalan kaki. Ternyata stresnya tidak hilang. Nah yang lucu juga Jul. Jadi selama gue jalan dari kantor ke stasiun itu gue melewati beberapa tempat yang menurut orang-orang itu adalah hiburan. Hiburannya yang kayak gimana? Hiburan tuh tipe-tipenya banyak. Jadi kalau di daerah Tamrin itu kan banyak hotel-hotel ya. Nah, jadi kalau gua tidak salah di situ tuh banyak memang tempat-tempat yang memang dijadikan tempat istirahat untuk sebagian besar orang. Istirahatnya sendiri? Ya, mungkin dengan koleganya. Koleganya atau tidak ya. Gua nggak tahu ya. Nggak tahu, tapi yang gua lihat sih itu. Nah, kalau gua balik lagi dengan cara stress release gua dengan jalan kaki, di situ gua bisa ngeliat juga sih maksudnya gimana cara orang itu bergaul untuk di kota-kota besar. Karena setiap kota tuh punya caranya sendiri, punya gayanya sendiri. Iya, betul. Lu ini kerjanya pengalaman kerja lu misalnya tadi di Bandung ada yang pernah tuh, terus di Jakarta. Terus di mana lagi? Gue sebelum ke Jakarta, gue sebenarnya pas setelah lulus itu gua kerja di Bogor. Di salah satu perusahaan mall terbesar lah di Bogor. Nah, cuma situ nggak lama karena menurut gua di Bogor itu kurang mendapatkan apresiasi sama kurang mendapatkan kesempatan. Jadi gua mengambil kesempatan bahwa kalau gua pengen aja gua pindah ke Jakarta kerja. Sih, benar pasti kayak gitu. Dan gue yakin sih kalau wisatanya di Bogor, di Jakarta juga pasti beda. Beda banget. Beda banget lah, beda culture, beda manusia, beda tempat, ya pasti beda sih. Karena kalau gue lihat ya, perbedaan itu adalah yang paling mendasar karena penghasilan sih. Oh iya benar. Karena penghasilan. Jadi kalau seandainya lo kerja di Bogor ya paling hanya sekitaran kafe atau nongkrong-nongkrong di angkringan. Ya gue bukan mengecilkan ya, tapi itulah memang kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk gitu ya, secara alamiah. Tapi kalau di Jakarta, lo pulang kerja itu pasti ada beberapa pertanyaan tuh mau wisatanya. Entah lu makan sama teman-teman lu atau mungkin lu nongkrong sama teman-teman lu di kafe, di coffee shop. Terus juga mungkin ke bar, party. Sama seperti sekarang ada Edge Club kan yang sangat hits banget. Dan lu kebayang dong open table di sana 25 juta, brother. 25 juta. Berarti itu kesana gajinya kudu berapa? Nah, kebayang dong di situ berapa orang sepatungan dan satu orangnya masing-masing berapa. Nah, lo kan bisa menakar sendiri lah dari situ gitu loh. Tapi gede banget sih, gue penasaran. Gue beberapa waktu lalu ke Jakarta, gue lihat, gila gede banget sih itu. Gede banget memang. Jangan-jangan Anda salah satu member di sana. Oh, tidak cukup uang saya tidak cukup. Belum cukup. Yeah, tapi kayaknya kalau gue udah cukup, kayaknya gue mikir deh kalau open table 25 juta sih. Lebih baik apa gue? Tapi kan di situ juga bisa membuka peluang lah. Looking for opportunity lah, karena kita sebagai survivor lah ya, kita di Jakarta itu kita harus pintar-pintar melihat peluang dimanapun itu berada. Peluangnya peluang satu malam apa peluang
Peluangnya yang gimana dulu nih? Nah. Tapi kalau lu Pik nih, biasanya wisata pulang kerja lu kemana? Wisata pulang kerja gue kalau Selain dulu jalan kaki deh. kalau dulu sebelum gua nikah itu adalah gue pasti main ke bengkel motor. Oh itu pasti tuh. Pasti banget karena gue anaknya motor banget lah. Kayak sekarang nih gue abis motoran nih gitu ke sini. Nah, di situ gue bisa menyalurkan hobi gue lah gitu. Kalau enggak ya paling ketemu sama teman, janjian sama teman di coffee shop segala macam. Tapi kehidupan itu berubah ketika gue menikah. Di situ kan ada istri saya harus mengurus anak saya dan saya bermain dengan anak gitu loh. Meskipun memang anak dan istri gue tidak pernah mempermasalahkan sih kalaupun gue pulang atau gue mau bergaul. Kalau main dulu tuh segala macam. Terserah kalau itu karena istri gue sangat suportif banget. Jadi ketika gue yang perlu me time sendiri ya itu pasti diberikan. Cuman ya gue juga harus bisa menjaga diri. Justru gini ya menurut gue, kalau lu seorang suami terus lu dikasih kebebasan kayak gitu, lu malah mikir ya? Pasti. Maksudnya jadi kayak nggak ini, kayak oh iya ya gue harus balik. Ya, nih karena back in the days gitu. gue melihat beberapa lah ada pengalaman yang kurang patut dicontoh ya dari teman-teman gue yang lain, kayak karena dia tidak diberikan kebebasan dia malah yang ada cheating. Betul. Cheating. Jangan melarang sosial media. Tapi yang bermasalahnya adalah kalau tidak dilarang tetap cheating. Itu Itu salah banget sih. Jadi kalau gue punya prinsip sama pasangan gue adalah ketika pasangan kita memberikan kepercayaan 100%, kita juga harus memberikan kepercayaan itu 200%. Gitu. Betul. Lo harus lebih tingkat lagi. Iya. Karena menurut gue affair atau peluang buat cheating di dunia kerja di Jakarta itu sangat besar. Iyalah pasti. Besar. Iyalah. Besar. Karena mungkin uang punya, tahta punya, ya. Waktunya juga ada. Ya. Tinggal aduh meeting nih gue. Nah, makanya gimana tuh? Ya, makanya kalian harus hati-hati nih ya buat teman-teman yang mungkin nanti kerja di Jakarta harus jaga diri. Jaga diri. Gitu aja. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena kesempatan tuh selalu ada. Ingat kata Bang Napi. Terus kalau misalnya ini kan lu pulang misalnya kayak tadi lu nggak kafe gitu, tapi istri lu bawel gak? Misal kemana dulu sih lu manggil enggak, karena ya. Oh enggak, kalau gua pasti selalu ngabarin dulu sih. Aku kesini dulu Aku kesini dulu sama ini, mungkin pulangnya jam segini gitu loh. Dari istri gua, oh ya udah, asal nggak lupa sama anak dan istri aja di rumah. Bagus sih, lebih baik kayak gitu komunikasi daripada lu kayak ngilang gitu kan, istri jadi overthinking ya. Iya, betul. Kalau udah overthinking gimana gitu? Overthinking. Haus ya. Gerah banget kayak. Pengalaman kali itu Om. Enggak ada pengalaman kayak gitu-gitu. Saya bersih-bersih aja. Oke, lanjut ya, Pik. Oke, boleh. Aduh. Gua mau cerita sedikit kalau soal wisata ya. Yes. Karena menurut gua banyak banget sih temen gua kerja di mana-mana. Makanya gua kenapa sekarang bikin konten kayak gini pulang kerja, karena alhamdulillahnya temen gua banyak banget, Pik. Terus kerjanya di berbagai bidang yang aneh-aneh deh. Menurut gua bidangnya macam-macam lah gitu. Bukan aneh sih, jadi banyak banget bidangnya dan wisatanya juga beda-beda gitu. Ada yang bener-bener temen gua tuh kalau misalnya kalau pulang kerja gitu. Sebelum nyampe rumah, badan gua harus relax gitu. Oke. Badan gua harus relax. Jadi ngebela-belain gitu sampai dia kerjanya waktu itu di Jakarta. Kalau misalnya mau ngerelakin badan, ada lihat WA, di Cibubur ada nih yang bagus gitu. Jadi doi ke Cibubur gitu. Oh, tempat refleksi maksud lu yang bagus. Ya mungkin segitu aja lah. Tempat refleksi, tempat pijat segala macam. Jadi banyak juga tuh yang kayak gitu-gitu. Ada yang bisa gini loh orang ya. Gue juga bingung tuh kalau di Jakarta. Dia belum Jumat loh. Belum Jumat tapi masih Rabu itu, gue ingat. Masih Rabu atau Kamis. Pulang kerja jam 8. Yes. Party dulu. Pulang jam 3. Yes. Keadaan mabui. Terus pagi udah, halo Pak, udah gitu. Itu keren sih menurut gue. Iya. Tapi itu juga memang dialami sama gue. Beberapa teman gue seperti itu. Jadi memang dia itu punya dua kepribadian ya. Maksudnya dalam arti dia itu bisa menempatkan diri dua kehidupan. Dua kehidupan. Jadi memang
mungkin karena dia terbiasa seperti itu, jadi ya dia tiap hari seperti itu. Susah lepas juga sih itu. Susah lepas, tapi ya selama tidak merugikan orang lain ya menurut sih. gua ya Fine-fine fine-fine aja. Dan dia tuh tanggung jawab sih sama kehidupan yang satunya lagi. Betul, yang penting dia tetap profesional aja. Ketika dia di kantor, ya dia tetap mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Tapi kalau di luar ya terserah Anda. Ya, betul. Hidup-hidup Anda. Betul sekali. Jadi jangan bawa-bawa masalah kehidupan lu kedua ke kehidupan yang pertama. Betul. Maksudnya kehidupan kan kayak gue deh, gue juga sebenarnya punya kehidupan dua kehidupan gitu ketika lagi kerja dengan profesi gue kayak gitu juga sama. Gue punya dua kehidupan yang mana gue harus seperti bapak mengayomi Mengayomi adik-adik. mengayomi anak-anak. Oh, anak-anak. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang lucu. Anak-anak ketemu besar? Ya, anak-anak ketemu besar hitungannya. Kalau misalnya setelah pulang kerja gue punya kehidupan sih, tapi lebih ke kalau gue stress release-nya, gue gini loh, kalau stress release gue, wisata gue sekarang udah jarang sih. Kenapa tuh? Wisata gue paling diajak olahraga juga beberapa kali, itu juga sama teman kerja juga. Kalau yang wisata yang gitu-gitunya, alhamdulillah ya tidak, saya. Oke. Anti Tidak ya, atau belum? tidak doyan. Tidak doyan. Bagus. Nggak tahu kenapa tidak doyan gitu. Nggak ada punya rasa pengen sih. Ya, bukan so suci ya saya, tapi memang seperti itu. Gitu. Nah, jadinya nggak mau sih gue ke arah sana. Jadi lebih baik ke nongkrong sendiri. Bahkan gue bisa loh. Menurut gue sudah wisata ketika gue udah tidak ketemu siapa-siapa. Gue di tempat, misalnya di coffee shop. Ya. Gue diem mau ngapain, kayak mau main handphone doang, mau buka laptop, mau cuma dengerin lagu di cafe itu doang sambil ngopi dan diem. Itu gue udah stress release. Nah, itu menurut gua menarik sih ya, karena kalau gua nggak bisa kayak gitu, Jul. Gak bisa lu? Nggak bisa. Lu nongkrong sendiri bisa gak? Nggak. Kenapa gak bisa? Karena gua orangnya harus bersosialisasi ya. Jadi rasa ekstrovert gua ini tuh harus disalurkan. Harus disalurkan? Iya. Jadi entah kenapa ketika gua kuliah itu gua sangat banyak menemukan orang-orang seperti gua. Jadi mungkin gua jadi terbawa ya sampai sekarang ya. Jadi gua itu harus ada teman yang bisa diajak diskusi. Tapi Senja. ya, tapi kadang-kadang gue diskusi itu mengarah ke yang serius, Jul. Nggak ringan tapi jadinya. Nggak ringan dan nggak berat juga sih sebenarnya. Yang serius aja. Ya serius aja. Jadi mungkin di situ ada letak curiousnya gue atau penasarannya gue terhadap sesuatu gitu ya. Nah itu gue seru banget. Cuman kalau gue jadi gue nggak bisa, cuy. Gak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya gue ada dua pilihan ya. Gue juga nggak tahu sih ya Om ya. Gue nih introvert, gue extrovert apa intro extrovert? Apa itu anjir? Gabungan. Jadi gue kadang-kadang pengen sendiri. Ya. Kadang-kadang gue juga pengen ada temennya. Lu sendiri karena nggak punya pacar atau gimana? Akhirnya bisa. Lah itu yang dia aplikasi nggak ada. Ya kan gue nggak suka aplikasi gitulah. Oh. Soalnya Premium. Apa tuh dibuat premium? 100.000 satu bulan. Spotify kan. Spotify. Oh, Ya. oke. Jadi temen gue lagu gitu. Oh. Lagu. Oke, lanjut. Tapi Spotify gue kuning loh. Warnanya ada yang kuning, ada yang merah. Bisa chat ya. Bisa chat. Yang merah tuh api ya? Yang merah ada api-apinya. Api. Membara berarti ya Iya, Spotify membara. lu. Kalau yang kuning ada tahun-tahun nih gue. Tahun-tahun ya. Nggak itu ya 100.000 ya guys. Lumayan siapa tahu ketemu. Nah mungkin juga dari aplikasi-aplikasi tersebut lagi nonton ini mungkin bisa juga ini di sini kan masih kosong ya. Lumayan kan? Masuk ya? Masuk gak? Masuk. Semoga aja deh. Semoga bener. aja. Mau deh gue juga nggak apa-apa. Terus gini nih. Sesetres-stresnya lu pernah gak sih di kerjaan hektik banget, Pik? Kayak anjing nih bos gue nih. Malas banget gue. Kerjaan gue numpuk nggak beres-beres gitu. Lu sampai stres-stresnya lu bela-belain gitu lu cari tempat buat wisata kalau misalnya memang lu lagi stres banget di kerjaan. Pernah. Jadi waktu akhir tahun lalu gua stres banget kan karena itu kan periode closing gua ya. Jadi akhir tahun semuanya harus di reportkan ke atasan gitu ya. Lu akunting ya soalnya. Ya, jadi memang periode-periode kelam itu adalah pasti di akhir tahun. Di akhir tahun. Gua itu sampai kerja harus nginep di kantor. Jadi gua nggak balik ke rumah. Wah gila sih. Jadi gua di hotel itu ya ngopi,
dengerin lagu sambil kerja. Itu sih jadinya. Jadi harus gue maksain ke situ. Jadi pas gue balik saat kerja itu besokannya, nah gue main sama anak gue dan istri gue sih. Ah, udah punya bini. Kalau pas lagi dulu sebelum menikah? Ada pas masih kuliah stresnya. Gimana tuh kalau saya boleh paham gitu? Kalau saya dulu, zaman saya kuliah, saya bersama kolega-kolega saya Kolega. party. Party lah. Party jelas. Jelas. Itu memang stress release yang oke sih menurut gue ya, kayak sejenak melupakan di belakang. Kehidupan. Melupakan kehidupan. Ya. Kehidupan. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan konteksnya mungkin ya di sebagian orang ada yang negatif gitu. Yeah. Tapi ada orang juga sebagian orang menganggap ya kenapa anjir kalau misalnya lo stres ya cari hiburannya party gitu bisa ada kan ya. Ada. Nah, tapi menurut lu gimana tuh kalau misalnya konteksnya negatif nih? Iya. Ya mungkin bagi orang-orang yang party dan lain-lain segitu ada yang negatif. Nah, menurut lu anggap bener gak konteks yang seperti itu, tapi lu anggap bener gak? Emang lu tuh Oh iya, ngejudge orang. keren banget, sumpah. Ya maksud Satu gue teman gini. lagi gue yang hijrah ini. Enggak, maksud gue gini loh. Maksud gue gini. Ya party kan buat dirinya sendiri. Melakukan hal negatif juga buat dirinya sendiri. Selama nggak ngusik-ngusik hidup lu, nggak selama ngusik-ngusik hidup orang lain dan ganggu orang lain, gue ya fine-fine aja. Hidup lu? Iya, maksud gue gini. Memang lu ngasih duit? Enggak juga. Enggak juga. Duit yang pakai duit kita kok sendiri-sendiri aja. Gitu aja maksud gue. Ya hidup nggak terlalu hidup apa? Terlalu Ngurusin orang hidup orang lain ya? Iya. Iya sih. Artinya kalau lu ngurusin hidup orang lain, lu nggak punya kerjaan. Lu nggak punya hidup lu yang diurusin. Dia. Lu mikir dah. Mikir dah. Tuh, hei, yang ngetik-ngetik aja, woi. Iya benar. Makanya gue juga menganggap itu negatif atau tidak negatif adalah tergantung pandangan diri sendiri sih menurut gue. Kayak misalnya mau menuju ke sana, mau menuju ke sana tapi kayaknya kalau kayak gini nih udah tahu nih hal yang negatif tapi bodoh amat kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, terus ada juga nih misalnya di diri kita sebenarnya misal lagi stres banget Pik. Terus lo ke wisata yang seperti itu Pik. Nah, terus lo udah kayak banget dah, udah sampai nyusahin temen dah. Nah, misalnya di posisinya lo lagi nemenin orang yang lagi stres. Terus gua mau mabok gitu misalnya. Okay. Nah, kan kayak gitu ya udah deh gue temenin lu sebagai ini, gue nggak minum nih tapi gue temenin kalau lu lagi stres. Harus dari situ lagi kayak obat tuh. Nah lu gimana tuh? Itu kan dia menyusahkan lu sebenarnya ya. Iya. Nah lu mending lu tinggalin apa lu jagain? Tergantung cewek atau cowok. Kalau cewek? Saya harus ayomin dong, Iya, karena takut ya. kan teman kita ya, takutnya kan gimana. Jadi gini sih, balik lagi pas zaman gua kuliah dulu ya. Gua salah satu orang yang suka jagain teman-teman gua, baik itu cowok maupun perempuan sih. Jadi karena gua ngerasa tidak enak dalam posisi mereka. Iya. Lu pernah hero berarti. Hah? Ada di tongkrongan tuh pasti ada yang kayak gitu. Iya, jadi gini loh, karena gua merasakan hal yang tidak enak saat di posisi mereka, terus gua tidak ada teman yang membantu. Menurut gua anjing banget sih teman-teman gua. Iya. Gitu. Nah, gue tuh tidak mau seperti itu. Toh juga gue ke situ senang-senang awalnya bareng teman-teman ya. Gue juga harus senang-senang juga lah pulangnya. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, biasanya ya udah gue bantu aja. Jagain ya. Jagain. Tapi ada nih gue sempet ya dulu pas gue zaman kuliah tuh, gue janjian berdua nih. Gue berdua temenin gue deh. Pulang jadi berempat. Pulang jadinya dua-dua. Enggak, bangkainya gini sih. Pulangnya berdua. Maksudnya gue berangkatnya berdua. Terus di tengah perjalanan kita sedang wisata, tiba-tiba gue sendirian gitu. Temen gue kemana? Gitu. Mungkin dia pulang dengan koleganya yang lain. Mungkin dengan temannya yang lain di situ udah lebih ke sana. Tapi balik lagi kalau misalnya seandainya kita ke situ buat senang-senang sih seharusnya ya fine-fine aja sih. Mau teman lo juga pulang duluan. Kan yang penting lo dari proses senang-senangnya itu kan. Enggak, cuma masalahnya saya nggak bawa kendaraan ya Pak ya. Saya diangkut gitu. Jadinya kok saya ditinggalin sendiri gitu. Seenggaknya ngabarin. Oh, oke. Ini nggak ada. Nggak
Nggak apa-apa. Kan Saya tinggal ditampol aja, dipukul aja nanti kalau udah ketemu ya. Cuma udah sahabat bang. Oh, udah Gimana sahabat ya. Oke, Iya. baik. Padahal kan lagian wisata juga nggak seharusnya ke arah sana sebenarnya sih ya. Yes. Wisata juga ada banyak lah, lu stress release-nya bisa jadi ke olahraga, religi, ikut-ikut kajian, ya enggak? Itu tuh lebih bagus loh menurut gua. Lu pulang kerja capek, lu ikut kajian. Kajian apa? Iya, kajian lah banyak lah lu. Banyak. Lu mau gimana asal jangan sesat. Kalau sesat itu Anda tolol. Belajar agama yang biasa-biasa saja ya, yang lurus-lurus saja. Iya, mendalami boleh mungkin ya. Mendalami boleh tapi jangan keras-keras amat. Ya. Jangan gitu lah. Mungkin ada preferensi orang yang memang keras. Sih, tapi menurut gue gundah sih. Gue gundah pi kalau misalnya lo wudunya jangan kayak gitu. Ah itu salah sih menurut gue. Oh. Kalau sampai dia mengucap kayak gitu, tunggu dulu bos. Misalnya kita harus gitu, tunggu dulu bos. Nyokap gue ngajarin gini nih, gue harus gimana? Masa gue ngikutin lo gitu? Tunggu Iya, dulu, iya. pelajari dulu. Betul. Lo kalau mau gitu negur guanya, wudunya kayak gini nih, gitu. Lebih enak. Betul. Ya nggak sih? Bahasanya mungkin lebih persuasif ya. Betul, maksud gue dalam keras tuh bahasanya, lo nyegahnya jangan kayak orang apa ya? Seakan-akan kita nggak tahu banget tentang agama ya. Iya, kayaknya tuh bodoh amat gua gitu kayak. Gitu. Oh, oke. Dosa gitu. Lo Padahal siapa ya ini? padahal yang tahu kan kita dengan Tuhan Iya ya. gitu. Kalau udah urusan agama dan kepercayaan menurut gua udah lu direct gitu ke atas gitu. Lihat ke sampingnya toleransi. Iya. Jangan lu kayak judging gitu. Kan salah menurut gua. Jadi kayak konten religi. Iya sih ya. Oke, balik lagi sama topik. Ya baik lagi, tadi gue bilang wisatanya tadi apa bang? Olahraga ya? Nah, ada juga tuh wisata yang positif olahraga contohnya. Ya. Nah, kalau lu olahraga gak Pik? Gua memang dari dulu suka olahraga banget sih. Jadi Apa olahraganya? pertama badminton, kedua futsal atau football, yang ketiga ini yang baru gue ikutin lagi adalah slow pitch. Slow pitch apa tuh? Slow pitch itu kayak softball tapi bolanya melambung. Jadi dia Kayak rugby. No. Tetap baseball base-nya atau softball, cuman dia pace-nya tuh nggak secepat kayak atau gerakannya nggak secepat kayak baseball atau softball. Jadi lebih santai lah mainnya. Jadi nggak buru-buru banget. Jadi kalau Gue nggak tahu tuh olahraga gitu. coba lu googling deh. Coba lu googling deh. Gue bener deh, gue tuh bocahnya bukan bocah olahraga banget tuh. Oh ya? Iya. Olahraga 2 jari, 3 jari? Enggak ya? Enggak. Oh enggak juga. olahraganya gue di main sih gue. Catur. Game ya? Game. Game. Gue olahraganya mengasah otak sih. Ngasah otak. Kalau olahraga fisik gue kayaknya jarang-jarang sih. Kalau diajak baru. Nah, Kayak temen gue pernah tuh. Gue nggak pernah main futsal sama dia seumur hidup. terus tahu-tahu Gue diajak. nggak pernah yang namanya olahraga sama dia seumur hidup gue kenal. Nah, Tiba-tiba gue lagi di jalan. Halo om, gimana om? Kata dia. Jalan pulang nih. Oh gitu. Ayo om futsal om gitu. gue tahu nih kayak siapa yang ngajak. Iya menurut gue tuh aneh banget. Hah? Futsal? Lo ngajak gue futsal? Gue lagi. Lo gak salah lo kata gue. Gila. Malam minggu gue diajak futsal, gue anti banget yang namanya. Malam minggu futsal tuh gue anti banget, entah kenapa. Gue lebih baik ketemu teman-teman gue. Malam minggu lu berarti tidak pernah olahraga? Malam minggu gue gak pernah olahraga. Itu kalau gue olahraga gue dalam mindset gue dari kecil itu pagi, minggu pagi. Dulu pas masih SMP, masih SMA, masih sekolah, gue minggu pagi masih tuh gue lari gue ke Pemda, masih gue. Pakai Converse kan? Yoi, Converse celana jeans. Wah. Celana jeans. Culture banget tuh Iya. aja. Olahraga tuh mejeng lu. Converse, celana jeans, batiknya batik Barca. Wah, anjing. Jadi mau olahraga sambil meeting. Lu tau kan batik-batik olahraga? Tahu. Ya tuh lucu banget sih gue. Gak tau kenapa. Nah, balik lagi sama tadi ya. Hobi gua di bidang olahraga nih. Iya. Jadi memang sekarang di Jakarta itu banyak orang-orang yang memang sudah merubah culture mereka dari yang mungkin dulunya party-party. Jadi sporty. Yes, itu dia. Kan lebih sehat ya. Yoi. Lebih sehat, entah dia lari, mungkin lari dari kenyataan. Itu salah satu sih. Salah satunya ya. Terus juga mungkin main bola di Senayan atau juga main softball atau baseball. Nah, olahraga yang lagi digandrungin itu ada dua sekarang, slow pitch sama American football. American football. Itu komunitasnya cukup besar di Jakarta. Selain dengan yang biasa-biasa kayak lari atau bola gitu ya. Itu udah umum lah ya. Udah umum. Tapi sekarang itu udah mulai banyak
klub-klub baseball atau softball yang buka kelas buat beginner atau buat orang-orang yang baru join. Mungkin kayaknya saya harus ikut Bapak Iya, boleh kita join lah malam minggu tapi itu. Oh, enggak skip ya. Mungkin enggak, jam 6 sampai jam 8 itu di lapangan softball. Tapi setelahnya kita bergeser ke CBD. Kan deket kan, itu cuma nyebrang aja. Benar. Itu dia lah. Kayaknya gue formalitas doang sih dari jam 6 jam 8 itu kayak oh iya nanti bisa nongkrong di mana biasanya gitu. Ada keluar omongan kayak gitu. Itu sih paling asik ya sih. Nah, di situ sih. Jadi kita jadi punya pergaulan yang lebih luas lah. Apalagi kalau udah kerja, kan kita nggak ada yang tahu ya rezeki itu datang dari mana. Bisa jadi itu jadi buka pintu rezeki lo. Betul. Iya sih relasinya kayak gitu. Karena kalau olahraga yang banyak kelas-kelasnya kayak gitu kan orangnya dari mana aja kan, dari background apa aja kayak gitu. Dan gue punya tips sih sebenarnya. Jadi kalau emang lo mau cepet naik jabatan ada 2 caranya. Gimana tuh? Ngejilat sama lo memang punya hubungan emosional. Nah, ngejilatnya dalam arti yang bener ya. Iya. Bukan jilat es krim atau bukan. Iya dong. Bukan. Saya jilat atasan, janganlah. Jilat atasan. Waduh, jangan bukan juga itu ya. Bukan juga ya. Ngejilatnya dengan pekerjaan, dengan kata-kata pekerjaan, manis, performance ya. Nah, ada lagi yang ibaratnya kita hubungan emosional. Hubungan emosional. Ya, yang itu maksudnya adalah ketika kita punya suatu hobi dan mungkin atasan kita atau mungkin kolega kita atau rekan bisnis kita punya hobi yang sama, di situ kan kita bisa improve jauh tuh di situ kan. Nah, itu kan bisa jadi awalnya misalkan lo sebagai sales, lo mau ngejual barang karena lo tahu hobi dia. Calon customer dia misalnya main golf. Pak, saya juga main golf nih di sini nih. Main golf bareng, Pak. Ayo, akhirnya kan dari situ kita bisa mulai tuh buka pembicaraan dari hobi terus ke bisnis segala macam. Bener gitu. sih. Banyak juga sih yang kayak gitu-gitu. Gue juga ya ketemu aja orang yang tiba-tiba suka ini, tiba-tiba suka ini. Lah gabung bareng lah. Gabung bareng. Jadinya ngobrolnya lebih nyantai. Ngomongin bisnis tapi dengan cara tadi. Iya, santai. Makanya banyak sekarang ya orang-orang nyari wisata selain untuk wisata juga bisa buat keperluan bisnis sih. Nah, kalau buat karena gini, kalau gue lihat dari teman-teman gue yang sales ya, mereka itu banyak yang mengentertain customer atau calon customer mereka dengan cara golf sih. Ya, itu banyak banget sih. Nah, karena dengan cara main golf itu tuh kita bisa melihat perspektif orang itu seperti apa. Masa sih? Yes. Kan main golf tuh panas ya. Pagi-pagi, bangun pagi dan panas. Nah, di situ kita bisa lihat nih, orang ini tuh memang orangnya serius banget nih. Jadi kita pun perkenalan diri kita pasti dengan secara serius. Tapi kalau ada orang yang ngocol, bercanda-bercanda, nah kita bisa lihat dari situ. Ditambah apalagi juga kadang-kadang juga kan yang main golf juga ada yang juga suka jelalatan ya. Iya benar. Kelihatan juga. Nah, ini juga gue udah sedikit. Ya, bisa keluar duit yang banyak kan jadinya kan. Itu dia. Tapi ada yang gue pernah baca sih ya, kalau di media Korea tuh, tempat golf itu kalau yang di luar ruangan, yang di langsung lapangan, itu memang buat olahraga. Tapi kalau misalnya yang buat di dalam ruangan, itu buat selingkuh. Makanya banyak fenomena-fenomena sekarang mungkin pelakor kali ya. Iya, banyak banget tuh. Sumpah di TikTok tuh ya banyak banget nih gitu-gitu tahu. TikTok apa TikTok? TikTok, Bang. TikTok nih isinya kayak gitu semua? Enggak, gua goyang. Enggak. Gua enggak suka gitu. Oh, enggak suka. Menurut gua enggak ada esensi artnya gitu. Oh, kalau yang artnya itu seperti apa memang? Shuffle. Shuffle terus gini-gini banyak. Oh, banyak. Itu art. Ya oke, Pik. Lo punya saran gak, Pik, buat teman-teman? Ini nama teman-teman kita yang nonton itu namanya Serikat Pekerja. Oh, Serikat Pekerja. Kita kawannya Serikat Buruh lah. Suka demo ya di Senayan. Iya. Lu gue tau gak ini gue bikin obrolan pulang kerja itu enifnya aja. Enif. Tau kapan? 1 Mei. Wow. Berarti lu ntar happy birthday-nya bareng Serikat Buruh. Di jalan gua. Di jalan, nanti. gila. Keren banget. Sambil orasi ya. Orasi. Naikkan gaji kami, produser gitu ya. Naikin gaji kami, Pak Rere. Pak Rere. Nah, lu ada saran nggak, Pik, buat teman-teman yang mungkin cari buat tempat wisata kerja lah yang baik,
Mau yang perspektifnya yang baik atau yang dibilang nggak baik? Kalau saran gua adalah sekarang sih lebih baik lo ikut wisata-wisata yang sehat lah, karena juga buat apa ya, balik lagi ke badan lu juga lah, karena di umur kita yang sekarang nih, kita kan udah mulai sobat jompo ya. Tolong tolak angin masuk ya di sini ya. Kita udah capek banget kayaknya ya, gampang masuk angin segala macam. Jadi memang lebih baik sih ke wisata-wisata yang baik aja, olahraga mungkin gitu ya. Itu juga kan lebih senang juga kitanya. Kalau misalnya kita udah keringetan biasanya suka happy kan. Iya benar. Kalau keringetan biasanya suka happy. Happy kan. Parah. Apalagi happy banget tahu kalau misalnya kita keringetan. Kayak ada yang lepas aja gitu. Ada yang lepas, betul. Ada yang keluar gitu dan Oke. Kalau yang nggak baiknya mungkin gua ya kalian bisa cari sendirilah. ya nggak usah Serikat disaranin pekerja kayaknya ya. iya udah tahu sendirilah aplikasi hijau itu. Iya, mungkin aplikasi hijau, aplikasi yang lain-lain, lu pasti tahu lah. Iya. Tapi semua tuh tergantung pilihan lu sih. Lu mau wisata yang kayak gimana? Lu mau wisata yang baik, yang sehat, atau yang dibilangnya nggak baik tapi menurut perspektif lu itu baik? Ya lu terserah lu juga sih, lu mau wisatanya yang kayak apa. Yang penting profesionalitas lu jaga. Ketika lu semua abis kerja lu cari wisata dan lu besok lu start tuh harus 100% lagi performa. Yes. Menurut gue sih kayak gitu. Mau apapun wisatanya, karena kan lu makan ngambil waktu lo istirahat kan. Lo harusnya pulang kerja terus lo istirahat ke rumah, tapi lo malah jadi wisata mencari stress release atau hiburan, bisa memakan fisik yang banyak kayak gitu kan. Jadi lo harus intinya lo besok baliknya ke tempat kerja ya lo 100% lagi sih, kecuali kalau lo weekend. Yeah. Nah, lu pilih-pilih deh tempat wisata yang kayak gimana. Lu mau cari hiburan boleh. Lu mau wisata, lu pulang kerja jam 5 lu langsung cabut keluar kota lu boleh juga, terserah. Yang nggak boleh itu satu, dorhaka sama orang tua. Wih. Nggak boleh. Menyelingkuhi pasangan kamu juga tidak boleh. Pokoknya jangan jangan yang kayak gitu-gitu ya, karena tidak baik. Ya. Mungkin itu aja Pik, gua thank you banget lu udah hadir ke sini. Ya, Jauh-jauh lu dari Depok. Oh, Depok, enggak jauh ya. Nggak jauh itu. Kayak ketahuan banget, gua baru kenal tadi. Lu dari Depok, Pik, gua pikir lu di Jakarta. Dari luar kota kan? Oh iya sih benar. Beda kota ya. Beda kota kan. Nah, Depok masih aneh. Sampai sekarang ada isu calon wali kota. Lu tahu kan? Kenapa tuh? Siapa yang bakal jadi calon wali kota Depok? Aldi. Bukan dong. Siapa tuh? Yang merah. Sang. Oke, semuanya daripada jadi nanti ditangkap. Halo. Mendingan Sang. kita tutup aja ya, Pik. Udah Iya, udah. Ya, Sang. oke. Semuanya Serikat Pekerja, silahkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau misalnya lo punya tempat wisata dan lo punya cerita aneh tentang wisata pulang kerja lo boleh share di kolom komentar. Oke, see you next video. Gua Kijul, kita undur diri. Bye.